Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Eh, Sekarang kita akan mulai ibadah persekutuan Taruna tanggal 5 September 2021. Ya, sebelumnya kita saat teduh dulu. Ya, sebelum masuk ke dalam ibadah, kita doa pembuka dulu. Aku pingin adik Kiki deh. Udah lama nih nggak ketemu. Boleh deh. Doa pembuka, Kak. Ya, doa pembuka. Teman-teman dan kakak, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami melalui online Zoom meeting ini ya Tuhan, berkati dari semua kakak-kakak dan teman-teman ya Tuhan, berkati agar kita mampu diberi hikmah kebijaksanaan dalam mendengar, memberi, dan menerima ya Tuhan. Semoga berjalan dengan lancar ya Tuhan semua acara ibadah ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, terima kasih adik Kiki untuk doa pembukanya. Ya, sebelum sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan kedua, Kami Pujian Riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Memberi Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Ya, selanjutnya kita akan baca Mazmur, dan Mazmur 131 ayat 1 dan 3. Aku mau minta adik Abigail boleh temenin baca. Boleh Kak, bentar. Oh iya. Adik-adik yang baca yang tercetak ke dalam, kakak baca yang tercetak keluar. Udah, adik Abigail? Udah Kak. Oke. Ya. Nyanyian Ziarah Daud. Lanjutkan Anda. Oh iya. Tuhan, aku tidak tinggi hati, Dan tidak memandang dengan sombong. aku tidak mengejar hal yang terlalu besar,
atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. berharap pada Tuhan, hai Israel. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke, terima kasih adik Abigail untuk nemenin kakak baca Mazmur. Ya, selanjutnya kita akan, sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Kidung Jemaat 364, Berserah pada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Ya, selanjutnya silakan Kak Dinda untuk pelayanan firman-Nya. Oke, terima kasih. Adik-adik semuanya, sebelum kita mulai, kakak mau adik-adik siapkan dulu pembacaannya dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 28. Yohanes 1 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 28. Sudah? Yohanes 1 ayatnya yang ke-19 sampai ke-28. Kalau sudah, adik-adik dan juga kakak-kakak, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang boleh siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman ini, dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke. Bacaan kita dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-19 sampai 28. Kakak akan bacakan untuk kita semua.
Yohanes 1 ayat 19-28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Oke, adik-adik semuanya, ini kita tadi udah baca dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 28. Kita baca bareng-bareng kisah seorang Yohanes Pembaptis gitu. Nah, siapa sih Yohanes Pembaptis itu? Mungkin kita udah banyak tahu ya, adik-adik, nggak perlu kakak jelaskan secara detail lagi siapa itu Yohanes Pembaptis. Kalau misalnya kita track ke belakang lagi, Yohanes itu merupakan anak dari Zakaria dan Elizabeth, dan Elizabeth itu masih sepupunya Maria ibu Yesus gitu. Jadi apa ya, technically Yohanes Pembaptis itu kerabat gitu, kerabat dari Yesus kalau misalnya kita berbicara soal hubungan kekeluargaan gitu ya. Nah, seperti namanya Yohanes Pembaptis, pastinya pekerjaan atau bukan pekerjaan, maksudnya pastinya hal yang utama dia lakukan itu adalah membaptis orang-orang. Dan di sini dikatakan siapa sih Yohanes Pembaptis itu, dibilang katanya dia ini adalah di ayat 23, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Maksudnya apa sih meluruskan jalan Tuhan? Jadi Yohanes Pembaptis ini merupakan utusan juga untuk menyerukan pertobatan gitu adik-adik, meluruskan jalan Tuhan, mempersiapkan kedatangan Mesias gitu, kedatangan Yesus. Jadi makanya Yohanes ini membaptis gitu. Nah, kalau misalnya adik-adik, Yohanes itu merupakan orang yang dikenal pada saat itu kayaknya hampir di seluruh pelosok tuh orang-orang tuh kenal gitu sama sosok Yohanes Pembaptis ini, karena memang ya bukan cuma 1-2 gitu yang dibaptis sama Yohanes ini, bukan cuma 1-2, dan dia nggak apa ya, bukan orang yang biasa-biasa gitu adik-adik. Dia terkenal, dia punya apa ya, dia punya jabatan gitu, punya pengaruh di daerah yang di itu. Yohanes Pembaptis itu punya pengaruh adik-adik. Jadi bukan orang yang biasa-biasa aja, dan hampir semua orang itu kenal siapa Yohanes Pembaptis. Tapi ketika ditanya, "Kamu nih siapa sih?" sama utusan-utusan yang tadi, "Kamu siapa sih? Kamu nih Mesias ya? Kamu ini Elia ya? Atau kamu ini nabi yang akan datang ya?"
Yohanes Pembaptis nggak menjawab, ya aku Elia, ya aku Mesias, ya aku Nabi yang akan datang. Padahal kalau misalnya kita, mungkin kita ada di posisi Yohanes Pembaptis pada saat itu, dengan ketenaran yang kita punya, dengan kekuasaan yang kita punya pada saat itu, ketika kita ditanya, oh kamu Elia ya, oh kamu Mesias ya, mungkin aja kita punya niat untuk, oh ya, aku bilang aja kali ya aku Elia, oh iya aku bilang aja kali ya aku Mesias, toh aku udah terkenal di mana-mana, toh aku emang udah orang yang besar banget gitu, emang udah selayaknya aku ini diakui sebagai seorang yang besar itu gitu. Tapi nyatanya kan enggak. Nyatanya Yohanes Pembaptis menjawab semuanya dengan jujur. Kenapa kakak bilang menjawab dengan jujur? Di sini dikatakan di ayat 20, ia mengaku dan tidak berdusta. Berarti kan dia nggak bohong gitu. Yohanes Pembaptis nggak bohong. Dia menjawab segala sesuatunya itu dengan jujur. Dia bilang, aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini cuma orang yang diutus untuk mempersiapkan kedatangan gitu ke dunia ini. Jadi itu adik-adik ya, sekilas tentang Yohanes Pembaptis ini. Nah, kalau misalnya tadi adik-adik ada baca di poster ataupun di Instagram tema kita hari ini, ada yang tahu? Ya, silahkan, mungkin mau cek dulu HP-nya sekarang. Apa sih temanya? Tema ini tuh apa sih? Coba kakak pesan. Oh, kakak mau lihat, tapi yang online yang ini kamu pengen lihat soalnya kan banyak banget yang nggak nyalain video. Yuk, ada yang udah tahu apa tema kita hari ini? Bersaksi dengan rendah hati, Kak. Oke, bersaksi dengan rendah hati. Adik-adik kakak mohon maaf sebelumnya kalau misalnya memang suara kakak agak putus-putus karena mungkin jaringannya lagi kurang bagus begitu ya. Betul. Jadi tema kita pada hari Minggu ini adalah bersaksi dengan rendah hati. Nah, adik-adik, menurut KBBI bersaksi itu berarti kita menyatakan sesuatu, berarti kita mengakui dengan sesungguhnya. Nah, berarti ini cocok banget ya sama sikap Yohanes Pembaptis tadi. Dia menyatakan bahwa dia itu bukan siapa-siapa, dia itu bukan Mesias, dia itu bukan Elia, dan dia menyatakan dengan sesungguhnya. Pada saat itu Yohanes Pembaptis itu bersaksi gitu bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Nah, adik-adik, untuk kita bisa bersaksi, untuk kita bisa menyatakan kebenaran yang ada dengan kejujuran yang ada dengan sesungguhnya gitu, apalagi bersaksi untuk kebenaran nama Tuhan gitu ya adik-adik, kita perlu mengalami Tuhan dulu dalam kehidupan kita. Kita perlu merasakan apa ya? Kita perlu merasakan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau misalnya adik-adik nggak ngerasain ada hadirat Tuhan dalam kehidupan adik-adik gimana mau bersaksi gitu. Kalau misalnya adik-adik nggak merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan adik-adik, kalaupun adik-adik bersaksi, yang adik-adik saksikan ke orang-orang itu bukan sesuatu yang benar-benar terjadi dalam kehidupan adik-adik. Jadinya adik-adik bersaksinya apa? Bersaksi dusta gitu kan, bohong, berarti yang disampaikan ke orang-orang itu bohong. Jadi kalau kita mau bersaksi, kita harus mengalaminya terlebih dahulu gitu, adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya, menurut adik-adik bagaimana sih cara bersaksi? Cara bersaksi menurut adik-adik aja gitu. Kok ini apa sih? Bentar. Mungkin adik-adik bisa nggak usah di ini deh, tulis di chat, boleh silahkan. Ada yang mau tulis di chat?
Apa sih bersaksi menurut adik-adik? Tulis di chat aja atau mungkin mau langsung ngomong lewat mau ngomong secara langsung boleh, langsung di unmute aja. Ini ada 23 orang termasuk kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya berapa nih? 1, 3, 4, 5. Berarti ada sekitar lebih dari 15 orang adik-adiknya. Kakak mau tahu bersaksi menurut adik-adik apa sih? Boleh di chat atau mungkin di unmute. Kak Dinda ke mute. Kak Dinda di mute. Siapapun boleh. Adik-adik silakan. Nggak ada yang mau? Bersaksi Oke, dengan tindakan, Kak. bersaksi dengan tindakan. Oke, terima kasih Kak Melani. Kalau adik-adik yang lain? Kak, aku mau coba, Kak. Iya, boleh. Kalau menurut aku bersaksi itu berkata tentang kebenaran. Berkata tentang kebenaran. Oke, jadi dengan tindakan dan kebenaran menurut Kak Melani dan juga adik Jose tadi ya. Oke, nah kita mau bahas yang lain lagi nih adik-adik. Sebentar. Adik-adik tahu siapa orang yang ditampilkan di layar HP atau laptop adik-adik ini? Siapakah dia? Atau nggak ada yang tahu? Tahu? Gracia Siapa Poli, nih? Kak. Gracia Poli, benar banget. Gracia Poli ini tanggal berapa ya? 2 Agustus kemarin ya, 2 Agustus kemarin, 2 Agustus yang lalu tuh membuat bangga Indonesia gitu dengan kemenangannya dia dan juga Apriani Rahayu di Olimpiade Tokyo dan mendapatkan juara 1 ya, dapat emas gitu. Betapa bangganya kita sebagai suatu bangsa, apalagi Indonesia tuh udah lama loh adik-adik nggak apa di ini ya, di putri ya, di bagian putri itu udah lama banget nggak dapat medali emas gitu. Terakhir itu medali emas tuh dibawa sama Susi Susanti. Kakak lupa pokoknya di Olimpiade Barcelona lah, pokoknya itu kakak lupa tahun berapa, yang pasti udah lama. Jadi ini untuk pertama kalinya ganda putri Indonesia bawa pulang emas gitu dari ajang Olimpiade. Nah, kalau misalnya adik-adik tahu tentang sosok Gracia Poli ini, adik-adik umurnya dia udah nggak lagi muda. Kalau misalnya dibandingkan dengan teman-teman yang main bulu tangkis pada saat Olimpiade Tokyo itu, dia waktu menang itu udah sekitar umur 33 tahun kalau nggak salah, Gracia Poli ini. Dan di umurnya yang udah nggak lagi muda dibandingkan dengan pemain bulu tangkis lainnya yang pada saat itu ada di Olimpiade Tokyo, tapi dia berhasil membuktikan kalau misalnya dia dan juga rekannya yaitu Apriani Rahayu itu mampu gitu. Dan kalau misalnya kita track ke belakang tuh Gracia Poli itu sempat gagal di Olimpiade, sempat diskualifikasi dan segala macamnya. Pokoknya untuk dia sampai ada di tahapan saat ini dia menjadi juara ganda putri itu tuh memakan waktu yang lama, memakan usaha yang sangat-sangat pastinya melelahkan untuk dia gitu. Jadi ada jatuh bangunnya untuk dia bisa mencapai posisinya dia yang sekarang. Kalau misalnya kita ada di posisi Gracia Poli adik-adik,
kalau misal kita ada di posisi Gracia Poli, hal yang paling kita, dalam artian gimana? Keren banget nih gue nih bisa dapetin emas buat Indonesia gitu. Itu wajar banget adik-adik dilakukan. Itu hal yang sangat manusiawi banget untuk kita lakukan. Untuk kita membanggakan diri kita, untuk kita bisa ya kita membanggakan sesuatu pencapaian kita gitu dalam kehidupan kita. Apalagi Gracia Poli ini bukan main-main gitu, bukan sesuatu hal yang yang biasa-biasa aja gitu untuk dibanggakannya. Dia udah bawa nama Indonesia tuh jadi harum di mata dunia dengan dia memenangkan medali emas di Olimpiade Tokyo kemarin. Nah, kalau ini adalah pencapaian Gracia Poli. Sekarang kakak mau tanya untuk adik-adik, pencapaian apa yang bikin adik-adik tuh jadi sampai berbangga diri gitu? Pencapaian apa yang bisa buat adik-adik berbangga diri? Kakak mau tanya dong. Nggak usah yang, boleh sih mau yang levelnya wah banget atau yang biasa-biasa aja juga boleh gitu. Ada yang mau berbagi? Kakak dulu deh ya. Kakak bangga gitu, maksudnya bisa melanjutkan studi dengan universitas yang kakak mau dan juga dengan jurusan yang kakak mau gitu, dan itu merupakan suatu kebanggaan gitu buat kakak. Kalau untuk adik-adik gimana? Pasti ada dong momen membanggakan dalam kehidupan adik-adik. Atau mungkin nggak ada momen membanggakan dalam kehidupan adik-adik? Kayaknya pasti ada lah. Yang mungkin dapat nilai bagus, mungkin baru, atau misalnya gitu. Ada yang mau berbagi? Harus ada. Atau kakak tunjuk deh. Mau kakak tunjuk atau adik-adik mau ini sendiri? Oke, kalau gitu kakak tunjuk ya. Kalau siapa ya? Jaden. Kalau Jaden gimana nih? Ada nggak momen yang bikin Jaden bangga sama pencapaiannya Jaden? Ini kakak nggak bisa lihat Jaden videonya lagi off ya. Atau Jaden boleh tulis di chat aja nggak apa-apa. Selanjutnya kakak mau tanya Edo. Ya, Kak. Bentar ya, Dok. Pertanyaannya ini Jaden. Pertanyaannya, momen apa yang bikin Jaden bangga dalam kehidupan Jaden? Boleh nanti ditulis di chat. Oke, kalau sekarang Edo, silakan Edo. Kalau yang ngebuat kayak ngerasa kayak wah gitu buat diri sendiri tuh, jadi dulu sempat tes psikotes. Jadi hasilnya muncul itu ada keterangan kalau kemampuan linguistik aku tuh kurang banget. Jadi tidak pandai dalam berbahasa lah, tapi setelah lama kelamaan puji Tuhan bisa ngasah bahasa, malah nambah bahasa gitu. Jadi itu suatu yang momen bangga lah gitu sama diri sendiri. Oke, terima kasih Edo. Terima kasih udah berbagi pencapaiannya nih. Jaden masih kakak tunggu ya ini pencapaian apa yang bikin Jaden bangga dalam kehidupan Jaden. Selanjutnya kakak mau tanya. Kakak mau tanya Shema. Kalau Shema gimana? Kalau aku kurang lebih sama nilai sekolah aja sih, Kak. Kalau belajar gitu, kemauan dari sendiri juga, dan nilainya kalau dapat bagus tuh senang aja gitu.
Oke. Nah, itu tadi adik-adiknya udah. Sekarang kakak mau tanya kakaknya nih. Momen membanggakan dalam kehidupan kakak. Kalau Kak Sam gimana Kak? Kalau aku mah yang baru-baru ini ya kayak bisa punya uang sendiri. Nah itu membanggakan bagi aku untuk saat ini. Kayak yang asalnya nih kayak masih minta ke orang tua yang udah sekarang udah pegang uang sendiri, jadi kayak bangga aja sih Kak. Oke, jadi kalau Kak Sam sekarang udah bisa menghasilkan uang sendiri. Untuk Jaden nih masih belum cetak ya di sini ya. Oke, kalau dulu aku di sekolah lomba terus kalau kata Jaden tuh ngerasa paling lemah lah waktu itu di sekolah dan Jaden terus berusaha gitu, maksudnya walaupun dia ngerasa dia paling lemah, tapi dia tetap berusaha, Jaden tetap berusaha dan puji Tuhan bisa menang dari perlombaan itu walaupun bukan juara 1 ya, juara 2 tadi kata Jaden, tapi tetap bersyukur akan hal itu gitu. Oke, terima kasih adik-adik dan juga kakak untuk sharing-nya. Nah, sekarang kakak mau bagikan itu lagi. Seorang Gracia Poli, adik-adik dan juga kakak-kakak, bisa dilihat ya di sini, ini capture-an dari salah satu temannya Gracia Poli. Waktu ditanyain gimana sih rasanya menang medali emas, gimana sih rasanya dapat medali emas di Olimpiade Tokyo, Gracia Poli bilang gini, humbled by this achievement. Dari dulu tuh perasaan mau dapetin di posisi yang sekarang posisi bisa menang itu susah banget. Tadi yang udah kakak bilang ya, dia jatuh bangun di diskualifikasi, di Olimpiade London dia gagal segala macamnya. Dan sekarang dia bisa ada dalam posisi dapat medali emas tuh dia bilang semuanya itu tuh Tuhan, semuanya itu tuh karena kerjaannya Tuhan. Dia tahu Tuhan yang ada di belakangnya dia, menyupport dia untuk bisa memenangkan medali emas ini. Dan dia bilang, aku nggak bisa lagi bermegah, dalam artian aku tuh nggak bisa lagi menyombongkan diriku kayak, ini loh aku Gracia Poli yang dapat medali emas, karena dia tahu segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan, semuanya itu pencapaian-pencapaian yang ada itu semuanya itu berasal dari Tuhan itu, dan Tuhan yang punya kemuliaan yang ada, Tuhan yang punya kemuliaan yang ada. Jadi menurut dia ini dan juga kemenangan yang ada itu sebagai sarana atau platform aja untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi dia nggak mau memegahkan dia kayak kesaksian yang udah tadi bisa mendapatkan uang sendiri, bisa menang lomba, bisa dapat nilai bagus, bisa menguasai segala sesuatunya itu bukan karena kemampuan kita ya adik-adik, bukan karena kita ada apa-apanya adik-adik kalau nggak ada Tuhan. Kalau Halo adik-adik semuanya. Kedengeran nggak ya suara kakak? Ada Kak. Kedengaran. Maaf ya, ini kayaknya sinyalku jelek banget, jadi tiba-tiba tadi aku ke close gitu, jadi ini sekarang pakai HP aja. Maaf.
Oke, jadi adik-adik kita harus ingat kalau misalnya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, pencapaian-pencapaian yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu karena pekerjaan Tuhan. Kita ini nggak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan. Kalau misalnya nggak ada Tuhan, kita nggak bisa ada hari ini untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau misalnya bukan karena Tuhan, kita nggak akan bisa dapat pencapaian-pencapaian yang tadi adik-adik bilang. Dapat uang sendiri, bisa menang lomba, bisa nguasain bahasa ini itu, bisa dapat nilai bagus. Nggak adik-adik, itu semua nggak akan kejadian. Sama halnya seperti Yohanes Pembaptis gitu. Yohanes Pembaptis ini walaupun dia merupakan orang yang dikenal, merupakan orang yang memiliki pengaruh gitu, tapi dia nggak serta-merta menempatkan dirinya di atas. Dibilang di ayat 27 itu dibilang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak gitu. Jadi Yohanes Pembaptis tuh sadar betul keberadaan dia itu jauh di bawah, bukan menempatkan dirinya di atas. Nah, itu yang harus kita jadikan teladan juga dalam kehidupan kita. Jadi kita meneladani sikap dari Yohanes Pembaptis itu adik-adik. Yang pertama tuh kita mau merendah di hadapan Tuhan. Kita harus sadar diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Sudah selayaknya Tuhan yang dimuliakan. Sudah selayaknya Tuhan yang menerima setiap pujian, setiap kemegahan yang ada tuh hanya Tuhan gitu. Jadi adik-adik jangan lagi berfokus kepada diri kita, jangan lagi berfokus kepada aku maunya ini, aku harus gini, aku gitu. Jangan berfokus sama aku, tapi adik-adik berfokuslah kepada Dia, berfokuslah kepada Tuhan yang menjaga adik-adik, Tuhan yang menciptakan adik-adik gitu. Nah, itu pertama tadi kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, teladan dari Yohanes Pembaptis. Yang kedua, kita harus mau bersaksi dalam kehidupan kita. Setiap berkat yang tadi adik-adik terima dalam kehidupan adik-adik, pencapaian-pencapaian yang adik-adik terima tadi, yang adik-adik sebutkan, adik-adik jadikan itu sebagai momen untuk adik-adik bersyukur. Jadikan itu sebagai momen untuk adik-adik bisa mengembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan, bersaksi tentang Tuhan gitu dalam hal itu. Oh, aku bisa menang tuh karena Tuhan. Aku bisa ini tuh karena Tuhan. Jadi kita mau bersaksi untuk Tuhan. Jadi yang pertama tadi mau merendah di hadapan Tuhan, kita mau bersaksi dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus jujur dalam bersaksi itu ya adik-adik ya. Seperti yang tadi Yohanes lakukan, kita harus jujur dalam kehidupan kita, dalam bersaksi, termasuk itu ya, termasuk bersaksi. Yang keempat, kita mau terus bermegah di dalam Tuhan. Bermegah dalam Tuhan itu maksudnya kita ya tadi bersyukur hanya kepada Tuhan, mengembalikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan yang kelima, ini yang sama seperti dilakukan Yohanes Pembaptis adik-adik, kita mau menyerukan pertobatan. Mungkin adik-adik ngerasa, Kak, gimana caranya aku bisa menyerukan pertobatan? Aku masih kecil, aku masih umur segini, gimana caranya mau ngajak orang tobat? Gimana caranya aku mau ngajak orang untuk nggak melakukan hal-hal yang negatif lagi gitu misalnya. Kalau menurut kakak ya, sesimpel adik-adik gini misalnya, ada orang buang sampah sembarangan. Ada orang buang sampah sembarangan. Adik-adik mungkin bisa kasih tahu untuk nggak buang sampah sembarangan, atau misalnya ada teman adik-adik yang ngajak adik-adik untuk melakukan nyontek saat ulangan atau mabal gitu-gitu ya. Adik-adik bisa menolak dan kasih tahu nggak seharusnya kita melakukan hal yang seperti itu. Nggak harus adik-adik memberitakan menyerukan pertobatan tuh dalam hal adik-adik kayak berkhotbah atau misalnya adik-adik melakukan mujizat-mujizat ini itu gitu. Nggak harus seperti itu adik-adik. Dimulai dari hal-hal yang simpel seperti adik-adik melakukan hal yang tadi kakak sebutkan,
mungkin menegur teman-teman kalau misalnya mereka berbuat salah, atau bahkan adik-adik tanpa menegur, misalnya adik-adik melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan perintah Tuhan, itu tuh adik-adik secara nggak langsung juga turut menyerukan pertobatan gitu buat orang-orang di luar sana. Karena ketika orang-orang yang di luar sana yang mungkin selama ini berbuat hal-hal yang nggak baik, melihat kehidupan adik-adik yang baik, kehidupan adik-adik yang taat sama perintah Tuhan, pasti lambat laun dia juga akan ikut bertobat gitu adik-adik. Pasti lambat laun dia juga akan ikut gitu untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi tadi ya adik-adik kita harus ingat untuk boleh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersaksi dalam Tuhan, kita harus jujur, kita harus apalagi tadi? Kita harus jujur, kita harus bentar, kakak jadi lupa, bentar ya, catatan kakak hilang. Kita harus jujur, kita harus bermegah dalam Tuhan, dan kita harus menyerukan pertobatan seperti halnya Yohanes Pembaptis lakukan. Jadi itu adik-adik yang bisa kita teladani dari Yohanes Pembaptis melalui pembacaan kita hari ini. Adakah adik-adik yang mau tanya, Kak, ini gimana, Kak, ini gimana, atau ada yang belum paham dengan pembahasan kita hari ini mungkin? Atau sudah paham semua? Karena Kak nggak bisa lihat muka adik-adik satu-satu berhubung yang online kayak yang online. Yang on kamera ini sekarang cuma 5 orang, 6 orang, 7 orang, langsung pernyalain. Oke, cukup? Adik-adik sudah mengerti untuk bisa bersaksi dan juga merendahkan diri kita di hadapan Tuhan? Bisa? Mengerti? Oke, semoga kita bisa terus menjadi teruna-teruna yang mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mau terus menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Selanjutnya balik ke Kananda, silakan. Oke, terima kasih Kak Dinda untuk pelayanan firman-Nya. Ya, adik-adik, kiranya pelayanan firman yang sudah disampaikan sama Kak Dinda bisa dimengerti dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 244, Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
setiamu di sepanjang hidupku. Ya, untuk selanjutnya kita akan masuki ke doa syafaat. Kan waktu minggu lalu udah dibilang yang ditantang gitu buat doa syafaat yang 5 jari kalau salah. Ya, adik-adik ada yang berani buat doa syafaat 5 jari itu? Mungkin adik-adik pada lupa kali ya, Kak. Ini doa 5 jari itu apa aja? Mungkin Kak Melani bisa tolong ingatkan lagi, Kak. 5 jari itu apa aja sih, gitu. Oke, kakak ingatin lagi ya. Untuk 5 jarinya, kalau ibu jari itu kita mau doakan untuk orang-orang yang terdekat dengan kita. Papa, mama, kakak, adik, keluarga kita, itu yang terdekat dengan kita. Kalau misalnya jari tunjuk, kita mau doakan untuk orang-orang yang mengajar kita. Kakak layan, Pak Pendeta, guru, dan siapapun itu. Kalau jari tengah, kita mau doakan untuk pemerintah kita. Dari Pak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemerintahan terkecil, RT RW. Kemudian jari manis ini untuk orang-orang yang spesial, orang-orang yang melakukan kebaikan buat kita. Sahabat kita, ya maksudnya terkhusus sahabat kita ya, karena untuk adik-adik pasti yang spesial itu sahabat kalian. Terus jari yang kelingking, ini kita mau berdoa untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi seperti anak-anak jalanan, orang-orang yang kurang beruntung dari adik-adik, anak-anak panti asuhan, kemudian yang sedang sakit, itu yang kita doakan. Ya. Oke, adik-adik ada yang berani untuk doa? Syafaat sendiri? Ayo dong. Tadi kemarin Kak Mani udah mengajarkan untuk bagaimana menyuarakan kenabian. Sekarang Kak Dinda udah mengajarkan untuk bersaksi. Doa itu adalah salah satunya. Hal yang paling kecil kita bisa lakukan. Berdoa. Ada yang mau sebelum kakak tunjuk? Masa mesti kakak tunjuk? Atau Kak Dinda yang tunjuk? Siapa nih? Ditunjuk kah? Ini. Berapa orang, Kak? 1 orang atau? Orang aja. 1 orang aja ya? Mungkin siapa ya? Bingung jadi ya. Talita mungkin boleh? Oke, Kak. Dan nanti ditutupnya Sama aku. Oke. Iya. Semuanya, teman-teman dan juga kakak-kakak semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Karena Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat serta-Mu sehingga kami masih dapat firman tadi di sana ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar tadi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, sehingga kami juga dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi ya Bapa, yang terus berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami memanjatkan doa syafaat ini ya Bapa. Pertama-tama kami akan mendoakan untuk keluarga kami ya Bapak, baik orang tua, papa, mama,
maupun juga adik, kakak, maupun saudara-saudara dan keluarga-keluarga kami yang lainnya ya Bapak, yang mungkin sekarang tidak berdekatan ya Bapak, Engkau setelah semuanya Bapak, begitu juga dengan kedua orang tua kami ya Bapak, Engkau setelah mereka dari dalam pekerjaannya dan kegiatan-kegiatannya Bapak, kiranya apa yang mereka lakukan ya Bapak, terus berkenan juga di hadapan ya Bapak. Kami juga hendak mendoakan untuk para pengajar-pengajar kami ya Bapak, baik dari kakak layan maupun juga pendeta maupun juga pengajar-pengajar di kateksasi ataupun guru-guru di sekolah kami ya Bapak, setelah mereka semua kiranya apapun yang mereka sampaikan kepada kami ya Bapak, biarlah itu yang menjadi yang terbaik bagi kami ya Bapak, sehingga kami juga dapat terus hidup semakin lebih baik ya Bapak melalui ajaran-ajaran yang mereka sampaikan juga ya Bapak. Kami juga hendak mendoakan untuk pemerintahan ya Bapak, dari Presiden, menteri-menterinya ya Bapak, Wakil Presiden, maupun juga dari setiap lembaga-lembaga ya Bapak, hingga ke RT dan RW ya Bapak, Engkau setelah mereka semua ya Bapak, Engkau memberikan mereka kepercayaan ya Bapak, Engkau tutup bungkus mereka sehingga mereka juga dapat melaksanakan tanggung jawab mereka ya Bapak, untuk dapat membantu Indonesia untuk lebih baik lagi ya Bapak, sehingga negara ini juga dapat terus maju ya Bapak, dan dapat terus berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Dan juga kami hendak mendoakan untuk orang-orang di sekitar kami ya Bapak, terkhususkan untuk orang-orang yang selalu ada untuk kami ya Bapak, untuk orang-orang yang selalu mensupport kami ya Bapak, baik sahabat kami, teman-teman kami di lingkungan sekitar kami ya Bapak, Engkau setelah mereka. Terima kasih Engkau telah memberikan mereka di antara kami semua ya Bapak, sehingga kami juga dapat merasakan rasa kasih sayang dari yang mereka berikan kepada kami ya Bapak. Itu juga kami hendak mendoakan untuk orang-orang yang mungkin belum seberuntung kami ya Bapak, orang-orang yang masih harus sangat berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi ya Bapak, Engkau setelah mereka, Engkau berikanlah mereka kesehatan dan Engkau cukupkanlah selalu berkat mereka ya Bapak, sehingga mereka juga menyadari walaupun dalam kondisi mereka yang mungkin kekurangan, mereka dapat tetap terus bersyukur ya Bapak di hadapan. Terima kasih Bapak. Bapak yang baik, kami akan melanjutkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk program pemerintahan yang pada saat ini tengah dijalankan, yaitu untuk mendistribusikan vaksin ke seluruh penjuru negeri ini ya Tuhan. Tolong kiranya Tuhan yang boleh berkati kebijakan pemerintah ini, sehingga kiranya ini boleh terlaksana dengan baik. Dan untuk mereka yang sudah layak untuk menerima vaksin, boleh segera divaksin. Tuhan, memang masih banyak pro kontra akan kebijakan vaksinasi ini ya Tuhan. Tapi kami yakin percaya semua ini ada untuk kebaikan kami, dan kiranya kami pun sebagai warga negara Indonesia ini boleh menjadi warga negara yang taat, yang patuh kepada pemerintahan yang ada. Kami boleh mengikuti setiap anjuran yang ada, termasuk untuk vaksin. Juga kami boleh terus menaati protokol kesehatan yang ada, dan juga mengikuti PPKM yang ada ini ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh berikan hikmat kepada kami semua untuk boleh menjaga kesehatan kami dan juga menjaga kesehatan orang lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa apabila ada di antara kami yang sedang dalam kelemahan tubuhnya ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh jamah, Tuhan boleh berikan kesembuhan, Tuhan Yesus yang boleh berikan pemulihan, karena kami percaya Tuhan Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Kami juga berdoa untuk sekolah adik-adik layan, untuk mereka yang mengerjakan tugas-tugas, untuk mereka yang menghadapi ulangan-ulangan ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh sertai, hingga kiranya adik-adik kami ini boleh melewati segala sesuatunya dengan baik. Juga ada adik layan yang mungkin masuk ke perguruan tinggi ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh berkati dalam kehidupan, dalam tahap kehidupan barunya ini ya Tuhan. Kiranya boleh Tuhan Yesus yang selalu sertai, dan juga kami berdoa untuk kakak-kakak layan. Tolong kiranya Tuhan Yesus yang boleh berkati dalam setiap pelayanan kakak layan, dan juga perkuliahan maupun pekerjaan para kakak layan. Tolong kiranya Tuhan Yesus yang boleh berkati. Kami juga berdoa untuk persekutuan teruna kami ini ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh berkati, sehingga kiranya
kami ini boleh terus menjadi persekutuan anak-anak muda, remaja-remaja Kristen yang boleh terus mau mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Berkati juga setiap program yang ada di persekutuan teruna ini ya Tuhan, sehingga apabila Tuhan berkenan segala sesuatunya ini boleh terlaksana dengan baik. Ya Tuhan, kami juga pada saat ini mau mendoakan untuk keluarga Tamela yang sedang berduka ya Tuhan, karena kehilangan istri dan juga ibu maupun saudara yang terkasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, khususnya untuk Om John, untuk Noel, untuk Miguel, untuk Rafa ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh berikan kekuatan dan juga penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus yang akan terus menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, masih banyak doa-doa yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin percaya Tuhan Yesus Maha mengetahui juga apa yang menjadi isi hati kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh selalu mengajar kami untuk boleh mengutarakan apa yang menjadi keinginan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi pergumulan kami dalam sebuah doa ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan, kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk Adik Talita untuk boleh doa syafaatnya. Sekarang kita akan masuki persembahan. Nah, persembahan adik-adik bisa scan di sini ataupun bisa disimpan buat nanti kalau misalnya udah offline. Kalau untuk scan ini adik-adik jangan lupa untuk tambahkan kode unik 2 di belakang nominalnya kayak 10.002 gitu. Ya, untuk lagu persembahannya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Ya, selanjutnya kita akan doa persembahan. Boleh minta tolong adik Edo untuk berdoa persembahan. Siap, Kak. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau boleh kumpulkan kami bersama-sama untuk bersekutu ya Tuhan Yesus, menghadap-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya hari ini boleh menjadi berkat dan bagi kami kakak-kakak dan semuanya. Kami juga mau menyerahkan persembahan kami, kiranya persembahan kami ini boleh memperluas kerajaan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami ataupun teman-teman kami ya Tuhan Yesus. Dan kiranya persembahan ini boleh menjadi suatu rasa syukur kami terhadap-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, terima kasih Adik Edu untuk doa persembahannya. Selanjutnya kita akan masuki Warta Teruna. Ya, silakan Kamelani untuk Warta Teruna. Oke, adik-adik, untuk Warta Teruna kita hari ini, seperti biasa, kita masih ada ibadah teruna kita via Zoom minggu depannya, karena kita belum bisa tatap muka ya, jadi kita tetap via Zoom. Tapi tetap ya, seperti ibadah-ibadah kita di gereja, kita tetap melakukan ibadah sama seperti kita di lantai 3 ya. Jadi harus tetap mengikuti semua ibadahnya. Jangan sampai adik-adik on cam terus pergi-pergi kemana-mana. Ya, jadi kita tetap beribadah ya. Kemudian adik-adik tetap ditunggu ya yang belum ikutan untuk baca Alkitab satu pasal setiap harinya. Ya tetap tunggu, dan kamu ingatkan kalau ada SBTH untuk adik-adik. Nanti kalau misalnya orang tuanya ke gereja, jangan lupa bilang, tolong ambilkan di kantor gereja. Ya, itu aja. Terima kasih. Kananda. Ya, terima kasih Kak Melani untuk Warta Terunanya. Ya, sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan, bait yang pertama dan yang kedua. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ya, untuk doa dan berkat silakan Kak Dinda. Adik-adik dan juga kakak-kakak semuanya, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya firman yang kami dengarkan di hari ini ya Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami boleh terus menjadi teruna-teruna yang mau terus bersaksi dan juga merendahkan diri kami, merendahkan hati kami ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kiranya kami boleh menerapkan itu semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali melakukan kegiatan masing-masing, kiranya Tuhan Yesus yang boleh menyertai kami dalam setiap kegiatan kami. Berkat dan juga penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik dan Selamat juga hari Minggu kakak adik-adik. semuanya. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu.